Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Bang Kowi. Dan di video kali ini saya akan membuatkan sebuah panduan bagaimana caranya membuat alur untuk UKIN video pembelajaran. Ya teman-teman, jadi di UKIN nanti teman-teman akan mendapatkan dua bentuk UKIN, yaitu UKIN portofolio dan UKIN video pembelajaran. UKIN video pembelajaran ini nanti sepaket dengan RPP-nya ya. Jadi ada RPP, kemudian ada kegiatan pembelajaran atau mengajar slide-nya PPL yang didokumentasikan dalam bentuk video. Nah, sebenarnya perihal alur pembuatannya sih ini sifatnya relatif bebas ya, tidak ada acuan khusus, tidak ada panduan yang pakem. Jadi caranya setiap mahasiswa itu bebas, mereka mau bagaimana caranya, yang jelas dalam pelaksanaannya mereka sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang sudah diajarkan selama PPG. Itu yang terpenting. Jadi terkait alurnya sebenarnya bebas-bebas saja. Namun banyak teman-teman yang komentar request pengen mereka dibuatkan alur dalam pembuatan video UKIN pembelajaran. Jadi ya setidaknya mereka akhirnya mendapatkan gambaran alurnya versi Bang Kowi. Jadi buat kalian yang mungkin butuh, silakan ditonton sampai habis. Baik teman-teman, untuk alur yang terpenting dalam UKIN video pembelajaran yang pertama sudah jelas. Nanti teman-teman akan memperkenalkan diri. Nah, untuk video UKIN pembelajaran yang paling penting sebenarnya adalah detik pertama video diputar. Otomatis ketika teman-teman memperkenalkan diri. Karena setiap tontonan itu detik pertama itu sangat menentukan minat dan kenyamanan penonton. Apalagi di sini adalah penguji. Jadi ketika detik awal itu sudah teman-teman buka dengan cara yang sangat menakjubkan, dengan cara yang sangat menyenangkan, dengan cara yang performansinya itu sudah sangat maksimal, itu pasti akan membuat penguji itu akan senang, dan bahkan bisa jadi penguji hanya menonton awal-awal aja. Kalau sudah sangat yakin, oh ini penampilannya kayaknya udah oke nih, pasti ngajarnya juga oke, mungkin akan di skip dan tidak akan ditonton sampai habis. Bisa jadi seperti itu karena tontonan awal sangat menentukan. Kalau tontonan awalnya sudah sangat menjenuhkan, ya otomatis ya mungkin juri akan sudah bisa menentukan, ah ini awalnya udah jelek, pasti selebihnya juga biasa-biasa aja, dan akhirnya ya mereka sudah bisa menentukan penilaiannya. Nah, jadi penampilan awal ini sangat penting, yaitu perkenalan. Yang pertama, usahakan nanti ketika memperkenalkan diri, teman-teman bisa santai, tidak terburu-buru, dan yang paling penting adalah di performan teman-teman saat pengambilan video. Teman-teman harus yang senyum, yang charming, menunjukkan wajah yang bahagia, jangan datar. Karena kalau saya melihat secara sekilas di video-video YouTube UKIN dari teman-teman yang lain, walaupun itu tidak salah ya, itu sah-sah saja. Cuman banyak yang mohon maaf nih, jadi lempeng, tegang-tegang aja. Itu akan, ya mungkin penguji akan bisa menentukan nilai sudah dari awal. Jadi jangan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kowi dari kampus bla bla bla. Nah, itu juri mungkin sudah akan menganggap, atau penguji sudah menganggap bahwa ini pasti biasa-biasa aja. Tapi kalau kita charming, jadi senyumnya kita harus pakai, mata kita, tatapan kita harus yang sangat yakin. Kemudian kalau kita perkenalan di UKIN kan kita membawa apa ya, kartu ujian, kayak print out gitu ya, print out bukti apa ya, pendaftaran atau ujian. Jadi kita pegang begini dan kita harus yakin ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi senyumnya dipakai. Jadi alur perkenalan nanti kita salam dulu. Salam versi agama, misalnya saya Islam, jadi salam dulu. Kemudian salam versi universal, yaitu selamat pagi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kemudian barulah kita perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kowidin Sofi. Kita perkenalan nama kita, kemudian kita tunjukkan NIM kita, kemudian kampus kita. Misalnya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Kowidin Sofi dari kampus bla 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 dengan NIM bla bla bla. Kampus NIM ini terserah ya, mungkin kampus dulu NIM dulu boleh, atau NIM dulu kampus dulu juga boleh, terserah. Kemudian setelah kita memperkenalkan diri kita, identitas kita, kemudian kampus kita, barulah kita memberikan tujuan kita di video itu ngapain. Jadi kan kita langsung mengucapkan, dalam video ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi kita sampaikan tujuan kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan jangan lupa kita sampaikan pada tanggal berapa,
kemudian bulan berapa itu untuk real time-nya. Jadi misalnya pada hari ini, tepatnya pada tanggal bla bla bla, bulan bla bla bla, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk keperluan UKIN video pembelajaran. Jadi itu disampaikan. Jadi caranya terserah, kalimatnya silakan diolah, yang jelas itu yang disampaikan poinnya. Kemudian teman-teman menunjukkan apa yang akan disampaikan dalam video pembelajaran. Jadi teman-teman menunjukkan tujuan pembelajarannya. Kalau pengen lengkap ya silakan KD-nya dipakai. Kalau Kurtilas kurikulum 13, kalau kurikulum Merdeka jadi langsung TP aja tujuan pembelajaran. Kemudian sasaran kelasnya apa begitu ya, dan selesai begitu. Jadi akhirnya nanti jadinya seperti ini. Jadi kita sambil bawa kertas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Kawidin Sofi, NIM bla 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 dari kampus bla bla bla. Pada hari ini, tepatnya pada tanggal bla bla bla, bulan bla bla bla, tahun bla bla bla, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk UKIN video pembelajaran. Dan pada hari ini saya akan mengajar untuk tujuan pembelajaran bla 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 pada kelas bla 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 pada jenjang bla bla bla. Selamat menyaksikan. Nah, udah gitu aja, monggo bisa. Atau kalimatnya bisa disesuaikan, silakan monggo. Yang jelas, untuk awalan video ini teman-teman harus yang bisa menggugah penonton. Dalam hal ini adalah penguji itu, biar penguji itu yakin kalau kita itu benar-benar, wah ini tampilannya udah mantep ini, apalagi kalau nanti ngajar gitu. Itu perkenalan harus dikemas, wajahnya harus benar-benar yang ceria, apalagi nanti di sekolah cari background yang bagus gitu ya. Dan biasanya bisa juga kita selipi kayak video-video apa ya, video pembuka gitu, kayak establish gitu ya. Jadi kita tampilin dulu gedung sekolah kita, kemudian bangunan sekolah kita, kelas-kelas ruangan gitu ya. Kemudian baru kita masuk di perkenalan, kemudian kita action, habis kita bilang selamat menyaksikan. Kemudian ada tampilan kita jalan dari mulai kantor ruang guru menuju ke kelas. Udah, itu yang paling terpenting ya teman-teman, agar juri atau penguji itu terkesima. Dan bisa jadi kalau udah kebanyakan, kalau juri menilai nggak tahu ya, cuman kalau saya punya temen yang dia ngomong yang kebetulan menilai, dan saya pun sendiri kalau misalnya menjuri gitu, yang saya lihat detik awal, kalau detik awal udah biasa aja, berarti udah bisa menentukan nilainya gitu, karena detik awal ini sangat menentukan. Nah, setelah hal awal ini sudah kita lakukan, barulah kita masuk di pembelajaran. Kalau ini sifatnya bebas, yang jelas teman-teman harus sesuai dengan langkah-langkah kegiatan yang sudah dituliskan dalam RPP, itu yang terpenting. Dan jangan lupa kalau pengen pembelajarannya bisa menarik perhatian para penguji agar nilainya menjadi bagus, menjadi baik, ya teman-teman harus bisa berinteraksi dengan siswanya. Jadi interaksinya harus benar-benar terbentuk. Komunikasi dua arah ini harus benar-benar terjadi dan tampak di video. Jangan sampai komunikasinya hanya satu arah. Jadi teman-teman silakan bertanya kepada mereka. Yang paling ampuh dan sering dilakukan oleh banyak mahasiswa PPG adalah ya kita memberikan sebuah ice breaking atau memberikan sebuah penyemangat-penyemangat begitu ya, motivasi-motivasi. Bentuknya bebas, kita nggak perlu repot-repot mikir yang susah-susah. Kita cukup misalnya kita menyapa mereka selamat pagi, mereka menjawabnya pagi, semangat pagi, itu sudah cukup. Pokoknya kelas kelihatan sangat aktif, sangat kompak, sangat menyenangkan, itu sudah cukup. Di awal itu kita kasih itu. Kalau teman punya jargon, kalau saya kan, kalau teman pernah lihat video mungkin saya kan ada jargon bahasa Indonesia, mereka menjawab ini bahasaku jadi diriku bahasa nomor satu, itu saya bikin kayak gitu juga. Monggo teman-teman kalau misalnya pengen bikin jargon sesuai dengan mata pelajarannya, silakan. Yang teman-teman SD mungkin ada nyanyian-nyanyian yang digunakan untuk membuka kelas juga, monggo silakan. Yang jelas ada sesuatu yang menyenangkan lah. Kemudian jangan lupa di tengah-tengah juga diselipi ice breaking lagi, misalnya apa begitu ya. Yang jelas di tengah-tengah langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan itu ada selipan ice breaking yang bisa membuat siswa itu sangat senang, bersemangat dalam pembelajaran. Kemudian setelah semua kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan alur RPP-nya, barulah teman-teman menutup video UKIN-nya. Bisa diberi video penutup ya, bisa juga tidak. Misalnya kalau waktunya sudah nggak cukup, karena mungkin kan kalau di masa saya itu minimal 30, maksimal 45 menit kalau nggak salah. Kalau di masa sekarang kurang tahu ya, silakan disesuaikan aja. Misalnya waktu nggak cukup, ya sudah, kita langsung aja video terakhir dari kita mengajar. Misalnya, oke anak, Bapak akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai, ya udah, nggak apa-apa. Tapi misalnya mau ditambahi dan masih ada waktu dalam durasi UKIN-nya,
silakan tambahi sebuah closing atau penutupan. Karena tadi sudah kita bikin opening, sudah kita bikin pembuka, kita bikin penutupan juga. Misalnya kita bikin penutupan, jadi habis video pembelajaran kita di shoot nih ya, kemudian di frame terakhir kita mungkin di suatu sebuah taman kelas atau taman taman sekolah maksudnya, kemudian atau di gazebo sekolah atau apa gitu yang view-nya bagus gitu ya. Kemudian kita tinggal bilang aja, demikian video UKIN pembelajaran dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga boleh, silakan dikasih closing. Bentuknya terserah. Yang jelas di sini saya hanya memaparkan prinsip aja, poin-poin aja, substansi aja. Selebihnya silakan teman-teman bisa disesuaikan sendiri, bisa divariasikan sendiri, yang jelas itu alurnya. Ingat, yang terpenting adalah penampilan awal di video. Jadi titik pertama itu sangat menentukan gairah si pengujinya. Bisa jadi kalau pengujinya tipikal hanya menyimak awal aja dan dari awal itu sudah bisa menentukan nilainya. Teman-teman jangan sampai lengah di video awal itu. Harus benar-benar yang ciamik lah, harus benar-benar yang bagus. Karena ya mungkin teman-teman juga pernah menilai, biasanya kita ngukurnya dari penampilan awal. Kebanyakan begitu, walaupun memang ada juga penguji yang nontonnya dari awal sampai akhir. Tapi mungkin kebanyakan ya awal sih, karena kan video mungkin ya gitu-gitu aja, setiap mahasiswa sama aja alurnya. Yang membedakan hanya di apa, tampilan awal aja. Itu yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semuanya yang udah request gimana sih alur pembuatan video UKIN pembelajaran yang kira-kira bagus lah. Walaupun bagus itu sifatnya relatif ya, yang jelas itu yang bisa saya berikan. Selebihnya bagus tidaknya itu juga selain kita sebagai aktornya atau sebagai orang yang tampil di visual videonya, yang buat bagus sebuah UKIN itu juga editornya dan kameramennya. Jadi 3 hal penting, talentnya atau kita, kemudian kameramennya, kemudian editornya, itu yang terpenting. Tapi yang jelas kalau teman-teman nggak punya editor, nggak punya kameramen, hanya kamera biasa, hanya tripod aja, masih bisa terlihat bagus. Yang jelas talent atau teman-teman itu yang sebagai talent itu bisa benar-benar seperti yang saya katakan tadi, performanya bisa yang sangat menyenangkan, semangat, selalu charming ya, selalu senyum gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya video ini. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman pengen sharing juga cara-caranya, silakan tulis saja di kolom komentar. Yang ingin bertanya juga silakan bisa juga tanya di kolom komentar. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.